Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Setio Wibowo dari kelas 4F dengan NIM 225331717. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan saraf tiruan untuk analisis data demi memenuhi tugas pertemuan di pertemuan ke-12. Jaringan saraf tiruan (JST) adalah teknologi komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. JST memiliki kemampuan luar biasa dalam mengelola data kompleks, menemukan pola tersembunyi, dan membuat prediksi akurat. Apa itu jaringan saraf tiruan? Definisi JST adalah sistem komputasi yang terdiri dari not-not yang saling terhubung mirip dengan neuron di otak manusia. Inspirasi JST dimodelkan berdasarkan cara kerja otak manusia yang mampu belajar dan beradaptasi dari pengalaman. Penerapan JST memiliki beragam aplikasi dalam bidang seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan prediksi. Struktur dasar jaringan saraf tiruan. Neuron unit dasar JST menerima input, melakukan perhitungan, dan menghasilkan output. Lapisan. Neuron-neuron dikelompokkan menjadi lapisan yang saling terhubung dan bekerja bersama. Koneksi. Hubungan antara neuron yang menentukan kekuatan koneksi dan pengaruh input terhadap output. Proses pembelajaran JST. Supervised learning. JST dilatih dengan data berlabel, di mana model belajar memetakan input ke output yang benar. Unsupervised learning, JST dilatih dengan data tanpa label, di mana model belajar menemukan pola dan struktur dalam data. Reinforcement learning, JST dilatih dengan interaksi lingkungan, di mana model belajar melalui trial and error dan mendapatkan reward atas tindakan yang baik. Fungsi aktivasi sigmoid, fungsi nonlinear yang menghasilkan output antara 0 dan 1, cocok untuk klasifikasi binar. Hyperbolic technique, fungsi nonlinear yang menghasilkan output antara -1 dan 1, memiliki gradient yang lebih besar dibanding sigmoid. Rectified linear unit, fungsi linear untuk input positif dan 0, untuk input negatif, lebih efisien dalam komputasi. JST dalam analisis data. Penanganan data besar. JST mampu mengolah data dalam jumlah besar dan kompleks, seperti data transaksi, sensor, dan media sosial. Deteksi pola dan tren. JST dapat mengidentifikasi pola tersembunyi dan tren dalam data yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Prediksi dan klarifikasi. JST digunakan untuk memprediksi hasil masa depan seperti penjualan, cuaca, atau perilaku pelanggan. Studi kasus prediksi penjualan. Data penjualan harian, tanggal, promosi, harga, lokasi toko, dan produk. Fitur. Data historis penjualan, tren pasar, data demografi. Model JST. Jaringan saraf rekuren, jaringan saraf forward, dan model lainnya. Hasil. Prediksi penjualan yang akurat, pengoptimalan inventaris, strategi pemasaran yang efektif. Tantangan dalam menggunakan JST. Overfitting. Model terlalu cocok dengan data pelatihan dan gagal generalisasi ke data baru. Kebutuhan data besar. JST membutuhkan banyak data pelatihan untuk menghasilkan model yang akurat. Komputasi tinggi. Pelatihan dan penggunaan model JST membutuhkan sumber daya komputasi yang besar. Interpretabilitas. Sulit untuk memahami bagaimana JST membuat keputusan dan mengapa mereka bekerja. Solusi dan teknik lanjutan. Regulasi. Teknik mengurangi overfitting seperti drop dan
L2 regulation. Optimasi hypermeter menentukan nilai optimal untuk parameter model seperti jumlah lapisan dan fungsi aktivasi. Model Ensembles menggabungkan beberapa model JST untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi. Kesimpulannya, JST adalah alat yang kuat untuk analisis data, memungkinkan kita untuk mengungkap wawasan tersembunyi dan membuat prediksi yang lebih akurat. Penerapan JST semakin meluas dalam berbagai industri dan teknik lanjutan, terus berkembang untuk mengatasi tantangan yang ada. Sekian penjelasan presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.